Halo Future Leaders, balik lagi sama aku Intan Arimiawati. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau bahas satu topik yang menarik nih buat kita sebagai mahasiswa. How to be a productive student with organization. Nah, kalian pasti sering dengar dong, mahasiswa produktif, mahasiswa produktif. Terus kalian pasti mikir juga, gimana sih mereka tuh bisa seproduktif itu? Padahal jika dilihat-lihat, kita melakukan kegiatan perkuliahan dari pagi hingga sore itu juga merupakan salah satu mahasiswa yang produktif. Nah, mahasiswa produktif itu adalah mahasiswa yang tekun serta disiplin, dan dia juga memiliki jiwa yang pemikirannya itu lebih luas dan jangka panjang, teman-teman. Nah, pemikiran jangka panjang ini digunakan untuk kegiatan perkuliahan, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, kalian pasti sering dengar dong, bagaimana sih cara menjadi mahasiswa yang produktif? Oke, cara menjadi mahasiswa yang produktif itu menurut aku ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah mengenal potensi diri. Nah, mengenal potensi diri ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk menciptakan rasa percaya diri kita. Jadi kita akan melakukan kegiatan atau mengikuti kegiatan yang memang sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah, contohnya di IPB University ada kegiatan-kegiatan berbagai organisasi atau yang biasa kita sebut dengan Ormawa. Jika kalian berminat untuk memiliki atau mengikuti kegiatan di bidang seni, kalian bisa ikut salah satu kegiatan Ormawa di kampus IPB University. Contohnya ada kegiatan The Voice atau Genus yang biasa kita sebut dengan Gema Nusantara, atau ada Music of Vocation, di mana di situ itu kegiatannya seperti bermain musik atau ngeband. Yang kedua yaitu gimana sih cara kita untuk mengenal potensi diri? Oke, cara kita untuk mengenal potensi diri itu ada 4 fase, teman-teman. Yang pertama adalah fokus pada bidang yang kalian minati. Jadi kalian harus menentukan bidang apa yang kalian inginkan. Lalu yang kedua adalah memiliki pemikiran yang terbuka. Jadi kalian itu harus mau belajar, teman-teman. Belajar dari orang di sekitar kalian, belajar dari orang yang lebih tua dari kalian, bahkan orang yang di bawah kalian sekalipun. Yang penting kalian tuh harus mau belajar dan berpikir dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, diskusi dengan orang lain. Nah, hal ini itu sangat penting banget, teman-teman. Kalian itu harus berdiskusi dengan orang lain. Entah itu hal masalah yang berat atau bukan masalah sekalipun, kalian tuh harus berdiskusi atau berbicara dengan orang lain. Hal ini dapat menambah pengetahuan kalian lebih luas, serta kalian juga dapat menambah pengetahuan yang lebih interaktif juga. Dan yang terakhir adalah berani mencoba. Nah, berani mencoba ini merupakan titik terpenting. Jika kalian tidak berani mencoba, tidak akan ada kegagalan, tidak akan ada perbedaan, atau mungkin kegiatan-kegiatan atau pengetahuan kalian akan bertambah. Oke, yang ketiga adalah manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini itu sangat penting banget gunanya untuk kita disiplin diri. Nah, di dalam manajemen waktu ini aku memiliki 3 fase. Oke, kalian pasti bertanya-tanya dong, gimana sih cara manajemen waktu yang baik itu dan efektif bagi mahasiswa? Oke, kalau misalkan aku, yang pertama adalah skala prioritas. Menentukan skala prioritas itu sangat penting banget, teman-teman. Di situ skala prioritas itu berguna untuk kita melakukan kegiatan, di mana kita melakukan kegiatan itu dari yang terpenting hingga yang bisa kita lakukan di belakangan. Jadi kita harus memilih kegiatan mana yang sifatnya urgent sampai yang bisa dilakukan oleh waktu yang senggang. Nah, cara yang kedua adalah mencatat pada note. Hal itu sering banget aku lakuin. Jadi sebelum tidur aku selalu mencatat pada note apa aja sih kegiatan yang besok mau aku lakuin. Jadi contohnya di hari Jumat. Di hari Jumat itu aku berkuliah dari jam 7 sampai jam 11. Nah, aku catat, otomatis di situ besok aku akan melakukan kuliah dari jam 7 hingga jam 11. Setelah itu dari jam 11 itu, setelah jam 11 aku akan melakukan kegiatan apa? Nah, di jam 1 sampai jam 5 aku akan melakukan kegiatan latihan untuk festival budaya. Jadi aku juga catat. Nah, jangan lupa setelah kalian melakukan kegiatan tersebut, kalian harus coret kegiatan tersebut. Dan yang ketiga adalah fokus
dengan hasil, dimana proses itu sangat penting teman-teman, tapi kita fokus dengan hasil juga sangat penting. Hal ini dikarenakan jika kita melakukan proses dengan biasa saja, maka hasil juga akan mempengaruhi hal tersebut. Jadi kalian harus melakukan kegiatan dengan niat, dengan memiliki jiwa-jiwa yang nggak hanya sekedar ngelakuin aja ya udah yang penting selesai, nggak gitu teman-teman. Jadi kalian harus melakukan kegiatan itu yang sifatnya effortless. Nah, dengan kita bereffortless, kita itu bisa mendapatkan hasil yang sangat baik. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketiga itu benefit join organisasi. Pasti kalian berpikir dong, apa sih ikut organisasi cuman bikin capek? Oh, tentu tidak, teman-teman. Jadi, benefit join organisasi itu sebenarnya banyak banget. Tapi yang bakal aku bahas di sini itu yang pertama, yaitu memperluas relasi. Jadi, jika kalian join organisasi, apalagi di lingkup kampus, teman-teman kalian tuh pasti nggak bakal cuman itu-itu aja. Nggak bakal teman-teman yang di kelas doang. Tapi, banyak juga dari anak prodi-prodi lain yang juga bisa jadi teman kalian karena kalian ikut organisasi tersebut. Yang kedua, yaitu kuat menghadapi tekanan. Kenapa sih kok kuat menghadapi tekanan? Jadi, ketika di suatu saat nanti kalian dapat tekanan ataupun dapat kegiatan yang memang itu menekan kalian untuk harus sesuai dengan jadwal ataupun sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, itu kalian pasti bisa untuk mengatasinya. Nah, yang ketiga dapat mengatasi problem solving, di mana problem solving itu sangat dibutuhkan atau sangat penting banget teman-teman. Jadi di saat kalian terdapat masalah atau punya masalah atau kalian disuruh memberikan solusi, hal itu tuh bisa banget kalian lakuin. Dan yang selanjutnya bakalan aku bahas yaitu mengenai tips dan trik join organisasi. Yang kalian tahu itu pasti yang kalian takutkan nih ya, untuk tidak melangkah menuju mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan adalah kalian tuh yang pertama takut untuk tidak diterima. Dan yang kedua, pasti kalian itu takut banget untuk interview. Nah, hal itu tuh salah sebenarnya teman-teman. Tidak boleh untuk dilakukan atau tidak boleh untuk kita berpikiran sampai ke hal tersebut. Jadi, tips dari saya yang pertama adalah tentukan tipe organisasi yang sesuai dengan kalian. Dengan kalian dapat menentukan tipe organisasi yang sesuai dengan kalian, pasti kalian tuh bakalan mudah banget. Nanti kalian tuh bakal tahu gitu arah organisasi ini mau kemana. Interview aku, kalau misalkan aku dipanggil untuk interview, aku mau jawab apa ya, kayak gitu teman. Nah, selanjutnya tentunya siapkan CV yang menarik serta siapkan dokumen-dokumen pendukung. Nah, biasanya dokumen-dokumen pendukung ini seperti sertifikat. Sertifikat itu juga merupakan sangat penting dalam kita untuk join organisasi teman-teman. Di mana sertifikat ini adalah memiliki nilai plus. Nilai plus di sini jika kalian memiliki sertifikat atau keahlian-keahlian tertentu, kalian pasti bakal bisa dipertimbangkan untuk masuk ke dalam organisasi tersebut. Yang ketiga tentunya jangan lupa daftar organisasinya dong. Jadi buat apa kita udah nyiapin berkas, nyiapin CV, bahkan nyiapin apa aja yang emang dibutuhkan buat kita ikut organisasi tersebut saat organisasi tersebut open recruitment, tapi kita nggak melakukan untuk pendaftaran. Jadi jangan ragu untuk daftar organisasi tersebut. Nah, selanjutnya pasti setelah kalian daftar, kirim berkas, kalian harus menyiapkan diri kalian untuk interview atau panggilan wawancara. Nah, hal ini sangat penting banget teman-teman. Kalian pasti bakalan bisa menggali informasi, menggali potensi. Apa aja sih yang biasanya ditanyakan saat interview organisasi? Apa aja sih yang harus aku ketahui? Atau pengetahuan apa yang harus aku punya untuk aku dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam interview saat aku melakukan panggilan interview organisasi. Selanjutnya, hal ini dilakukan saat kalian sudah join ataupun sudah diterima dalam organisasi. Yang pertama yaitu berperan aktif dalam organisasi tersebut, teman-teman. Jadi kalian tuh tidak hanya sekedar numpang nama,
Tetapi kalian juga harus aktif dalam setiap program kerja yang ada di dalamnya. Terlebih jika kalian sudah menjadi atau memiliki jabatan yang tinggi dalam organisasi tersebut. Hal itu tidak boleh kalian sepelekan lagi, teman-teman. Nah, berhenti itu perlu, rehat itu perlu, teman-teman. Tapi tidak harus terus-menerus. Oh, ya udahlah, aku acuh sama kegiatan ini. Karena kan kemarin aku juga udah gitu. Itu nggak boleh banget, teman-teman. Dan yang terakhir adalah berkomitmen dengan waktu. Jadi kalian harus mengorbankan beberapa waktu kalian untuk kalian menghadiri atau mengikuti setiap program kerja yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, itu merupakan beberapa tips and trik dari aku untuk kalian dapat join organisasi atau menjadi mahasiswa yang produktif dengan berorganisasi. Hal itu coba deh kalian terapin, teman-teman. Coba kalian simak, kalian terapin ke dalam diri kalian dan lihat perubahan apa yang terjadi setelah kalian mengikuti organisasi. Ingat, teman-teman, mengikuti organisasi itu benefitnya nggak langsung kita rasakan, manfaatnya nggak langsung kita rasakan 1-2 hari, 1-2 bulan kita join organisasi, tetapi manfaatnya kita akan rasakan 2-5 tahun ke depan. Jadi coba, mari dan lakukanlah apa tips dan trik yang sudah aku berikan. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.